Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Pasar Tanah Abang, pusat perdagangan terbesar di Jakarta, kini berubah menjadi ladang pemerasan bagi kelompok preman yang dipimpin Guntur. Setiap pedagang di sana tahu bahwa berdagang tanpa membayar uang keamanan adalah sebuah mimpi buruk. Jika ada yang berani menolak, dagangan mereka akan dihancurkan atau bahkan nyawa mereka terancam. Para preman beroperasi tanpa rasa takut, menebarkan ancaman di setiap sudut pasar. Pedagang hanya bisa pasrah, menerima nasib mereka di bawah bayang-bayang kekuasaan Guntur. Polisi seolah menutup mata, entah karena takut atau sudah terbeli. Tidak ada yang berani melawan, hingga kedatangan seorang pria asing mengubah segalanya. Hari itu, di tengah hiruk-pikuk pasar, seorang pria bertubuh tegap dengan wajah penuh wibawa berjalan santai di antara kerumunan. Namanya Bujang. Ia tidak mengenakan pakaian mencolok atau membawa pengawal, tapi auranya jelas berbeda. Tanpa disadari, langkahnya mulai menarik perhatian para preman. Bujang datang ke Jakarta dengan tujuan utama menyelesaikan urusan bisnis atas perintah Panglima Jilah, pemimpin besar di pedalaman Kalimantan. Namun, sejak menginjakkan kaki di Tanah Abang, ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Tatapan penuh curiga dan sikap agresif para preman mengisyaratkan bahwa dirinya telah menjadi target. Ia memilih untuk tidak menggubrisnya dan melanjutkan perjalanannya ke sebuah warung kopi di dekat pasar. Namun, mata-mata Guntur sudah mengawasinya sejak awal. Mereka menganggap Bujang sebagai ancaman, seseorang yang berpotensi mengganggu alur pemerasan yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Ketika Bujang duduk dan menikmati kopinya, beberapa preman mulai bergerak mendekatinya. Mereka ingin tahu siapa pria asing ini dan apa tujuannya di wilayah mereka. Namun, di balik ketenangan Bujang, tersimpan keahlian bertarung yang tidak mereka ketahui. Seorang pria berbadan besar dengan tatapan tajam mendekati Bujang dan duduk di hadapannya tanpa izin. "Lu siapa? Ngapain di sini?" tanyanya dengan nada menantang. Bujang hanya tersenyum tipis, mengangkat cangkir kopinya, lalu menjawab santai, "Minum kopi." Jawaban itu membuat preman-preman di sekelilingnya tersulut emosi. Salah satu dari mereka meletakkan tangan di bahu Bujang, mencoba menekan dominasinya. Namun, dalam hitungan detik, tangan itu sudah terpelintir ke belakang, membuat pemiliknya menjerit kesakitan. Sontak, suasana warung kopi berubah tegang. Tak ingin membuat keributan lebih besar, Bujang melepaskan cengkeramannya dan bersiap pergi. Namun, sebelum sempat melangkah keluar, puluhan preman telah mengepungnya. Mereka membawa senjata tajam, memastikan Bujang tidak punya jalan keluar. Bujang bertarung sekuat tenaga, mengalahkan beberapa lawan dalam waktu singkat. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Sebuah pukulan keras menghantam belakang kepalanya, membuatnya kehilangan keseimbangan. Dalam kondisi setengah sadar, ia merasakan tubuhnya diseret ke sebuah tempat gelap dan pengap. Saat kesadarannya pulih, ia menyadari bahwa dirinya berada di sebuah gudang tua di belakang pasar. Tangannya diikat ke kursi, wajahnya lebam akibat pukulan bertubi-tubi. Guntur duduk di hadapannya, menatapnya dengan seringai puas. "Lu pikir bisa seenaknya di sini?" katanya sambil menyalakan rokok. Tanpa sepengetahuan Guntur, sebelum ponselnya dirampas, Bujang sempat mengirim pesan singkat kepada Panglima Jilah. Kini, ia hanya perlu bertahan sampai bantuan datang. Ia tahu, jika Panglima Jilah bergerak, tidak ada yang bisa menghentikannya. Di pedalaman Kalimantan, Panglima Jilah tengah menikmati teh di berandanya ketika ponselnya bergetar. Matanya menyipit membaca pesan dari Bujang. Ia tidak butuh banyak kata untuk memahami situasi. Dalam hitungan menit, ia sudah mengumpulkan anak buahnya dan memberi perintah tegas. "Kita ke Jakarta." Para prajurit setianya, yang dikenal sebagai petarung tangguh, segera bersiap. Senjata-senjata mereka diperiksa, kendaraan disiapkan. Mereka bukan hanya sekadar anak buah, mereka adalah pasukan loyal yang siap bertarung hingga mati demi Panglima Jilah dan keluarganya.
Sementara itu, di Tanah Abang, Guntur masih belum menyadari bahwa ia baru saja mengundang badai ke wilayahnya. Perjalanan menuju Jakarta dimulai, dan saat Panglima Jilah tiba, pasar Tanah Abang akan berubah menjadi medan perang. Panglima Jilah dan anak buahnya tiba di Jakarta saat matahari mulai tenggelam. Mereka memilih tempat persembunyian di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, cukup jauh dari keramaian, namun masih mudah dijangkau dari Tanah Abang. Satar, tangan kanan Panglima Jilah, segera menghubungi beberapa kenalan lama yang bisa memberi mereka informasi mengenai Guntur. Malam itu, mereka berkumpul di ruang tamu sempit, membahas langkah selanjutnya. Panglima Jilah duduk dengan tenang, mendengarkan laporan dari anak buahnya. Guntur bukan orang sembarangan, kata Wak Binu, lelaki tua yang telah lama berkecimpung di dunia hitam. Dia punya banyak koneksi, dari preman pasar sampai pejabat yang dibayarnya. Meskipun situasi tampak sulit, Panglima Jilah tetap tenang. Kita tidak perlu gegabah, katanya. Yang terpenting sekarang, kita cari tahu di mana tepatnya Bujang ditahan, lalu buat rencana matang. Kita akan menjemputnya tanpa memberi mereka kesempatan melawan. Satar bergerak cepat, menemui seorang informan lama bernama Pak Dirga, seorang mantan intelijen yang kini hidup sebagai penjaga keamanan di Tanah Abang. Di sebuah warung kecil, mereka berbincang sambil menyeruput teh manis. Dari mulut Pak Dirga, terbukalah gambaran tentang siapa sebenarnya Guntur. Guntur itu lebih dari sekadar preman pasar, kata Pak Dirga dengan suara lirih. Dia punya jaringan kuat, orang-orang yang bersedia mati untuknya. Kalau kalian mau menyelamatkan teman kalian, kalian harus bergerak cepat. Kalau terlalu lama, Bujang bisa hilang selamanya. Mendengar hal itu, Satar langsung kembali ke persembunyian dan menyampaikan informasi kepada Panglima Jilah. Setelah berpikir sejenak, Panglima Jilah hanya mengangguk. Kalau begitu, kita harus lebih cepat dari mereka. Kita buat Guntur tidak sadar bahwa ajalnya sudah di depan mata. Di dalam ruangan yang hanya diterangi lampu kecil, Panglima Jilah menyusun strategi. Kita tidak bisa menyerang secara terbuka, katanya. Kalau kita buat keributan, polisi akan turun tangan, dan itu hanya akan mempersulit keadaan. Satar dan Wak Binu mengamati peta gudang tua yang berhasil mereka dapatkan dari Pak Dirga. Kita masuk dari belakang, kata Wak Binu sambil menunjuk salah satu titik di peta. Penjaga di sana lebih sedikit. Kalau kita bisa melumpuhkan mereka dengan cepat, kita bisa menyusup ke dalam tanpa mereka sadari. Mereka pun membagi tugas. Satar dan Wak Binu akan menangani penjaga luar, sementara Panglima Jilah akan masuk dan membawa Bujang keluar. Semua anak buahnya setuju, tidak ada keraguan di mata mereka. Malam itu juga, mereka bersiap untuk melancarkan misi penyelamatan. Saat malam semakin larut, kelompok Panglima Jilah bergerak menuju gudang tua di belakang pasar Tanah Abang. Mereka berjalan tanpa suara, menyelinap di antara bayangan. Begitu sampai di lokasi, Satar memberi isyarat kepada Wak Binu. Dalam sekejap, dua penjaga di luar gudang dilumpuhkan tanpa sempat berteriak. Panglima Jilah masuk ke dalam dengan cepat, berjalan di antara rak kayu dan tumpukan barang bekas. Di tengah ruangan yang remang, ia melihat Bujang yang terikat di kursi dengan wajah penuh luka. Dua preman berjaga di dekatnya, tertawa kecil sambil merokok. Tanpa membuang waktu, Panglima Jilah melangkah ke depan dan menghajar salah satu preman dengan pukulan keras kerahang, membuatnya terkapar seketika. Preman satunya mencoba mengambil pisau, tetapi sebelum sempat bergerak, sebuah tendangan dari Panglima Jilah menghantam dadanya, membuatnya jatuh ke lantai dengan napas tersengal. Saat Panglima Jilah membuka ikatan Bujang, suara langkah kaki berat terdengar dari arah pintu utama. Guntur muncul, diapit oleh 3 anak buahnya. Dengan seringai puas, ia menatap Panglima Jilah. Akhirnya kita bertemu, katanya. Panglima Jilah berdiri tegak, tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Kau sudah cukup lama menindas orang-orang di sini. Malam ini, itu berakhir. Guntur tertawa sinis selalu maju dengan pukulan pertama, tetapi Panglima Jilah dengan sigap menghindar dan membalas dengan serangan cepat ke perutnya. Pertarungan sengit pun dimulai. Guntur mencoba menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkan Panglima Jilah, tetapi kecepatan dan pengalaman bertarung Panglima Jilah membuatnya unggul. Dalam beberapa menit, Guntur terhuyung, napasnya berat. Dengan satu pukulan terakhir kerahang, Panglima Jilah menjatuhkannya ke lantai. Guntur terkapar, tak lagi mampu berdiri. Saat anak buahnya melihat pemimpinnya kalah, mereka kabur dalam ketakutan. Bujang yang masih lemah tersenyum tipis.
Kau selalu datang tepat waktu, katanya. Panglima Jilah menepuk bahunya. Sudah waktunya kita pulang. Malam itu, Tanah Abang merasakan perubahan. Guntur telah tumbang, dan ketakutan yang selama ini menyelimuti pasar perlahan mulai menghilang. Panglima Jilah dan timnya bergerak cepat meninggalkan gudang tua. Bujang, meski lemah, tetap berusaha berjalan sendiri, menunjukkan bahwa semangatnya belum padam. Di sepanjang jalan sempit di belakang pasar, mereka menghindari perhatian, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Begitu tiba di tempat persembunyian, Satar dan Wak Binu langsung membantu merawat luka-luka Bujang. Kita berhasil membawamu keluar, tapi ini belum selesai, kata Panglima Jilah sambil menatap keluar jendela. Ia tahu betul bahwa Guntur bukan tipe orang yang menyerah begitu saja. Malam itu, suasana di tempat persembunyian mereka sunyi. Meskipun mereka telah menang dalam pertempuran pertama, perang sebenarnya baru akan dimulai. Semua orang menyadari bahwa Guntur pasti akan merencanakan sesuatu, dan mereka harus bersiap menghadapi gelombang balas dendam yang lebih besar. Di sebuah rumah persembunyian di pinggiran Jakarta, Guntur duduk dengan wajah penuh amarah. Luka di rahangnya masih terasa perih, tetapi bukan rasa sakit yang mengganggunya, melainkan harga dirinya yang telah diinjak-injak. Ia tidak bisa menerima kekalahan ini. Tak butuh waktu lama, ia mulai menghubungi rekan-rekannya dari berbagai wilayah Jakarta, preman dari Kampung Bahari, anak-anak jalanan dari Senen, serta beberapa bekas narapidana yang siap berbuat apa saja demi uang. Dalam waktu singkat, ia berhasil mengumpulkan pasukan baru. Gue mau mereka hancur, katanya dengan suara dingin. Gue mau pasar ini tetap milik gue, dan siapapun yang menantang gue bakal gue bikin nyesel. Anak buahnya mengangguk, siap menjalankan perintah. Guntur sudah bersiap merebut kembali Tanah Abang dengan kekuatan yang lebih besar. Panglima Jilah sudah menduga bahwa Guntur tidak akan diam saja. Maka, ia memutuskan untuk bergerak lebih hati-hati. Ia tidak hanya ingin bertahan, tetapi juga mengakhiri masalah ini sampai tuntas. Namun, untuk itu, ia perlu mengetahui semua pergerakan lawannya. Satar ditugaskan menyusup ke dalam jaringan Guntur, berpura-pura sebagai preman bayaran untuk mendapatkan informasi dari dalam. Sementara itu, Wak Binu menghubungi beberapa kenalan lama di kepolisian, berharap bisa mendapatkan dukungan jika keadaan semakin memburuk. Setiap langkah mereka penuh perhitungan. Sedikit saja kesalahan, maka mereka bisa menjadi target empuk. Namun, satu hal yang pasti, Panglima Jilah tidak akan membiarkan Guntur kembali berkuasa. Bujang yang mulai pulih kembali ingin segera bertarung. Aku harus ikut. Ini bukan cuma soal harga diri, tapi juga soal keadilan, katanya dengan suara mantap. Namun, Panglima Jilah menatapnya tajam. Pertarungan ini bukan hanya soal otot. Ini soal strategi. Kita tidak bisa hanya maju tanpa rencana. Bujang terdiam, tetapi ia tahu Panglima Jilah benar. Mereka harus cerdas dalam bergerak. Oleh karena itu, mereka mulai merancang langkah-langkah selanjutnya, mencari titik kelemahan Guntur, menentukan kapan waktu yang tepat untuk menyerang, dan memastikan dukungan dari para pedagang yang ingin bebas dari cengkeraman preman. Malam itu, mereka berkumpul, mendiskusikan rencana mereka. Di tengah kesunyian malam Jakarta, mereka tahu bahwa pertempuran terakhir semakin dekat. Keesokan harinya, kabar mulai menyebar bahwa Guntur telah kembali dengan pasukan yang lebih besar. Para pedagang kembali dicekam ketakutan saat preman-preman baru mulai mengelilingi pasar, menuntut uang keamanan dengan jumlah lebih besar dari sebelumnya. Di sebuah warung kecil di sudut pasar, seorang pedagang tua berbicara lirih kepada rekannya. Dulu kita pikir mereka sudah pergi, tapi ternyata mereka kembali lebih kuat. Beberapa pedagang mulai ragu apakah perlawanan masih mungkin dilakukan. Namun, di balik bayangan, Panglima Jilah dan anak buahnya mengamati dengan tenang. Mereka tahu bahwa ini adalah saatnya untuk bertindak. Perang terakhir akan segera dimulai, dan kali ini, mereka akan memastikan bahwa Tanah Abang benar-benar bebas dari cengkeraman Guntur. Hari-hari berlalu, dan para pedagang kembali merasa cemas. Preman-preman baru yang direkrut Guntur mulai berkeliaran di pasar, menatap tajam ke arah kios-kios, seakan mengingatkan bahwa Tanah Abang masih berada di bawah kendali mereka. Beberapa pedagang yang sebelumnya berani menolak kini mulai gemetar, takut menghadapi ancaman yang lebih besar. Pak Ujang, seorang pedagang kain yang sudah bertahun-tahun berjualan di pasar, menghela napas panjang saat melihat sekelompok preman melintasi kiosnya.
Sepertinya kita kembali ke awal, gumamnya. Beberapa pedagang lain mengangguk setuju. Mereka merasa perjuangan sebelumnya sia-sia jika Guntur benar-benar kembali menguasai pasar. Namun, tidak semua pasrah. Di sudut pasar, beberapa orang mulai membicarakan sosok Panglima Jilah. Mereka berharap pria itu dan timnya bisa melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Tapi, apakah mereka cukup kuat untuk menghadapi Guntur yang kini datang dengan pasukan yang lebih besar? Alih-alih menyerang secara langsung, Panglima Jilah memilih pendekatan yang berbeda. Ia tahu bahwa melawan Guntur dengan cara yang sama hanya akan menimbulkan lebih banyak korban. Sebagai gantinya, ia mengajak para pedagang untuk bersatu. Jika mereka semua menolak membayar uang keamanan dan berdiri bersama, maka Guntur tidak akan punya kuasa atas mereka. Di sebuah ruangan kecil di belakang pasar, Panglima Jilah berbicara kepada para pedagang yang berani berkumpul. Kalian yang menentukan siapa yang berkuasa di sini, katanya dengan suara tenang namun penuh wibawa. Jika kalian takut, maka mereka akan menang. Tapi jika kalian bersatu, mereka tidak akan bisa menguasai kalian lagi. Beberapa pedagang tampak ragu, tetapi sebagian lainnya mulai berani berbicara. Mereka tahu bahwa selama ini mereka hanya tunduk karena ketakutan. Jika mereka bisa berdiri bersama, mungkin Tanah Abang benar-benar bisa bebas dari cengkeraman preman. Malam itu, suara langkah kaki berat menggema di ganggang pasar. Guntur dan puluhan anak buahnya datang dengan penuh percaya diri. Mereka membawa pentungan, rantai besi, dan bahkan senjata tajam. Kali ini, mereka tidak hanya ingin mengambil alih, tetapi juga memberi pelajaran kepada siapapun yang berani menentang mereka. Namun, begitu mereka tiba di tengah pasar, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Para pedagang tidak lagi bersembunyi. Mereka berdiri di depan kios-kios mereka, menatap Guntur dan anak buahnya tanpa rasa takut. Tidak ada yang lari, tidak ada yang menyerah. Guntur menyipitkan mata, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apa-apaan ini, geramnya. Saat itulah, dari balik kerumunan pedagang, muncul Panglima Jilah bersama Bujang, Satar, dan Wakbino. Ini bukan lagi tempatmu, Guntur, kata Panglima Jilah. Pergilah sebelum semuanya terlambat. Tawa keras Guntur menggema di udara. Lu pikir bisa usir gue cuma dengan tatapan mata, katanya. Dengan isyarat tangannya, anak buahnya maju, bersiap menghajar siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Namun, Panglima Jilah dan timnya sudah siap. Satar bergerak lebih dulu, melumpuhkan dua preman dengan serangan cepat. Wakbino, meski lebih tua, tetap gesit saat menangkis serangan dan membalas dengan pukulan keras. Bujang, yang meski masih belum pulih sepenuhnya, bertarung dengan semangat membara. Pertempuran pecah di antara kios-kios sempit. Para pedagang yang selama ini ketakutan kini mulai ikut membantu, melemparkan barang-barang ke arah preman atau menghalangi jalan mereka. Guntur mulai menyadari bahwa situasi tidak berpihak padanya. Ia harus segera mengambil tindakan sebelum semuanya berantakan. Di tengah kekacauan, Panglima Jilah dan Guntur akhirnya berhadapan satu lawan satu. Tidak ada anak buah, tidak ada gangguan. Hanya mereka berdua, berdiri di tengah pasar yang kini menjadi medan pertempuran. Guntur menyerang lebih dulu, mengayunkan tinjunya dengan penuh amarah. Namun, Panglima Jilah dengan mudah menghindar dan membalas dengan pukulan telak ke perut lawannya. Guntur terhuyung, tetapi masih bertahan. Ia menggeram, lalu mencoba menyerang lagi, kali ini dengan lebih brutal. Panglima Jilah tetap tenang. Ia membaca setiap gerakan lawannya, menunggu celah yang tepat. Saat Guntur kehilangan keseimbangan, Panglima Jilah melayangkan satu pukulan keras ke wajahnya, membuatnya terjatuh ke tanah. Kali ini, Guntur tidak bisa bangkit lagi. Pasar Tanah Abang menjadi saksi. Para pedagang bersorak, preman-preman yang tersisa kabur dalam ketakutan. Guntur telah tumbang, dan kekuasaannya di Tanah Abang benar-benar berakhir. Panglima Jilah menatap sekeliling, melihat harapan di mata orang-orang yang dulu hidup dalam ketakutan. Sekarang, ini benar-benar milik kalian, katanya. Tanah Abang akhirnya bebas. Guntur terkapar di tengah pasar yang porak-poranda. Wajahnya penuh lebam, napasnya tersengal, dan matanya dipenuhi kemarahan yang kini bercampur dengan ketakutan. Anak buahnya yang masih sadar melihat pemimpin mereka tak berdaya. Tanpa perintah, mereka mulai berlari, meninggalkan Guntur seorang diri. Para pedagang yang dulu gemetar ketakutan kini berdiri lebih tegak.
Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa preman yang selama ini menindas mereka ternyata bisa dikalahkan. Beberapa di antara mereka bahkan mulai meneriakkan dukungan untuk Panglima Jilah dan timnya. Panglima Jilah mendekati Guntur yang terhuyung, mencoba bangkit. "Permainanmu sudah selesai," katanya dengan suara tegas. Guntur menatapnya dengan penuh kebencian, tetapi ia tahu bahwa kali ini, ia benar-benar kalah. Ia tidak lagi memiliki pasukan, tidak lagi memiliki kekuatan untuk menguasai Tanah Abang. Kemenangan ini bukan hanya sekadar mengalahkan Guntur, tetapi juga membebaskan pasar dari ketakutan yang selama ini menghantui. Para pedagang kini tahu bahwa mereka tidak harus tunduk kepada preman, bahwa mereka punya hak untuk berdiri dan mempertahankan usaha mereka sendiri. Di salah satu sudut pasar, Pak Ujang yang selama ini pasrah akhirnya tersenyum lega. "Kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang mereka," katanya kepada pedagang lain. Perlahan, pasar mulai kembali normal. Pedagang yang tadinya bersembunyi mulai berjualan lagi, dan suasana yang tadinya mencekam berubah menjadi lebih hidup. Panglima Jilah dan timnya tidak merayakan kemenangan mereka dengan gegap gempita. Mereka hanya berdiri di tengah keramaian, mengamati perubahan yang terjadi. Ini bukan sekadar kemenangan dalam pertarungan, tetapi kemenangan dalam mengubah cara berpikir banyak orang. Satar dan Wakbinu menemukan beberapa preman yang tertinggal di sekitar pasar, kebingungan tanpa pemimpin. Mereka bukan orang-orang besar seperti Guntur, hanya anak-anak jalanan yang terpaksa bekerja di dunia hitam karena keadaan. Panglima Jilah memandang mereka dengan tajam. "Kalian punya pilihan," katanya. "Mulai hidup yang lebih baik, atau pergi dan jangan pernah kembali." Beberapa preman menundukkan kepala, sadar bahwa mereka telah kalah. Sebagian memilih pergi, tetapi ada juga yang ingin berubah. Bujang mendekati seorang anak muda yang masih berusia belasan tahun. "Lu masih punya masa depan," katanya. "Jangan buang kesempatan ini." Anak itu mengangguk perlahan. Malam itu, Tanah Abang tidak hanya kehilangan para preman, tetapi juga mendapat kesempatan untuk menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Dengan segala urusan yang telah diselesaikan, Panglima Jilah dan anak buahnya akhirnya bersiap untuk pulang. Mereka tidak butuh pujian, tidak butuh penghormatan. Mereka hanya datang untuk membantu, dan kini saatnya kembali ke tempat mereka berasal. Bujang menatap pasar Tanah Abang untuk terakhir kalinya sebelum pergi. "Rasanya aneh meninggalkan tempat ini," katanya. "Tapi gue senang bisa melihat mereka berdiri sendiri." Panglima Jilah hanya tersenyum tipis. "Itu tujuan kita dari awal." Saat mereka melangkah pergi, beberapa pedagang melambaikan tangan sebagai tanda terima kasih. Mereka tahu bahwa sosok Panglima Jilah mungkin tidak akan kembali, tetapi jejaknya akan selalu ada di pasar ini. Waktu berlalu, dan Tanah Abang terus berkembang. Preman-preman seperti Guntur tak lagi berani kembali, dan para pedagang kini lebih berani menjaga pasar mereka sendiri. Mereka tidak lagi bergantung pada orang lain untuk melindungi mereka, karena mereka tahu bahwa kekuatan sejati ada dalam kebersamaan mereka. Di salah satu sudut pasar, seorang pemuda bertanya kepada ayahnya, "Siapa itu Panglima Jilah?" Sang ayah tersenyum, lalu berkata, "Dia orang yang pernah membebaskan pasar ini. Dia tidak tinggal di sini, tapi karena dia, kita bisa berjualan tanpa takut lagi." Panglima Jilah telah pergi, tetapi namanya tetap hidup. Bukan sebagai legenda, tetapi sebagai bukti bahwa keberanian bisa mengubah segalanya.